senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini bersama dengan Kriwil, Tante Emma pastinya, dan Kak Vita. Kalian sudah siap belum diberkati dengan begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang luar biasa? Kalian siap? Siapkan hatimu ya. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, Kriwil, ini hari apa sih? Hari apa ya? Adik-adik, ini hari apa sih? Kok kita ada ibadah sekolah minggu di udara? Ini hari raya. Ini hari raya kan? Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh iya adik-adik, hari ini adalah hari yang penting, hari yang spesial. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Ke surga. Ke surga. Nah, jadi kalian juga harus benar-benar siap untuk ibadah bersama-sama dengan kita semua. Oke adik-adik, kita akan datang di dalam doa ya. Kalian ikut juga berdoa di rumah, oke? Ayo kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh kembali Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu, segala-galanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji Tuhan, kami bersorak buat Tuhan, dan kami juga akan mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi apa ya Kriwil? Ayo. Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Kita akan duduk. Nah, karena ini hari di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadi cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Adik-adik yang sudah bisa baca, bukalah Alkitabmu di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Ya. Nah, beberapa minggu ini
Tante sudah menceritakan kepada adik-adik semua tentang kebangkitan Yesus, dan setelah kebangkitan Yesus, Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. 40 hari. Ya, lalu Yesus bikin apa ya 40 hari? Iya, selama 40 hari itu apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tan? Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Masih ingat nggak adik-adik? Waktu Tante cerita, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada 2 orang murid yang kemana itu? Pulang kampung, kemana? Kemana yo, Kriwil? Tahu nggak? Kriwil Pulang dengar kampung. di YouTube nggak waktu itu cerita? Ke Emmaus, Tan. Oh ya, ke Emmaus. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di satu ruangan yang terkunci rapat karena mereka takut. Iya. Lalu Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di tepi danau Galilea itu yang kita dengar beberapa minggu yang lalu. Nah, Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya kepada 500 saudara-saudara sekaligus. Wow, 500 Nah, itu orang. ditulis dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, ini menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Nah, setelah 40 hari itu apa yang Yesus lakukan, Tan? Nah, setelah 40 hari Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke satu bukit bernama Bukit Zaitun. Sebentar, Tan. Sebelum Tante lebih lanjut ceritanya, kita mau lihat video dulu. Yuk. Adik-adik udah gak sabar kan lihat videonya? Simak baik-baik ya adik-adik, oke? Have you ever gone to an airport? Have you ever seen a plane take off? Did you see it grow smaller and smaller until it disappeared? Something like that happens in our story. After Jesus was crucified and came back to life again, he spent 40 days with his disciples. During that time, he encouraged them. He helped them believe that he really was alive again, and he prepared them for the work they were to do. On his last day on earth, Jesus and his disciples visited together on one of their favorite spots, the Mount of Olives. From there, they could look down on the city of Jerusalem. The beautiful marble temple gleamed in the sun. Only Jesus knew he would be leaving soon. The disciples had just asked him if he would overthrow the ruling king. Would he take his place on the king's throne? They still didn't understand. Jesus wasn't going to be an earthly king. He would be the king of their lives. Gently, Jesus told them that the Holy Spirit would be with them. They were to take his message to all the world. Everyone must know about his death and resurrection. After he said this, Jesus began to rise slowly into the air, past the treetops, straight up into the sky. The disciples must have wondered what was happening. Maybe they watched with their mouths hanging open. Silently, he disappeared into the clouds. They strained their eyes as Jesus disappeared from their sight. As they stood staring into the sky, 2 men in white robes joined them. These 2 angels had stayed behind to help the surprised disciples understand what had just happened. The angel spoke. "Why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven." The disciples began immediately to spread the good news about Jesus all over the world. Their work was the beginning of Christianity, a new religion based on 3 special beliefs. Number 1,
Jesus, God's Son, is alive. Number 2, Jesus came to live on earth and die for us, showing us that God loves us. Number 3, Jesus is coming back to earth to take us to live with him in heaven. The disciples missed Jesus. They wanted him to come back. How about you? Do you want Jesus to come again? Do you want to be with Jesus forever? He will help you to get ready. Just ask him. Nah, adik-adik, gimana videonya? Seru kan? Nah, kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan lebih lanjut lagi untuk menjelaskan videonya tadi. Silahkan, Tan. Nah, tadi Tante sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus membawa murid-murid ke Bukit Zaitun dan di situ Tuhan Yesus banyak memberikan janji kepada murid-muridnya. Oh, apa saja Tan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan memberikan janji-janji yang indah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya tidak menjadi sedih karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tidak boleh sedih, tidak boleh susah ya, tidak boleh sedih. Karena Tuhan Yesus bilang dia akan kembali lagi untuk menjemput mereka. Wah, Jadi asik dong, nggak Tan. boleh sedih. Kita mau dijemput sama Tuhan Yesus. Iya, juga Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat di surga untuk kita. Nah, kalau tempat itu sudah selesai, dia akan datang menjemput kita. Tuhan Yesus itu naik ke surga, bagaimana caranya, Tan? Apa naik pesawat seperti di video itu, di video tadi, Tan? Ya, Tuhan Yesus nggak perlu pakai pesawat. Untuk naik ke surga, Tuhan Yesus nggak pakai pesawat. Terus pakai apa? Kan Tante pernah cerita, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus pakai tubuh yang mulia. Waktu itu kan Tuhan Yesus bisa masuk dalam satu ruangan tanpa melalui pintu kan? Iya. Tuhan Yesus bisa langsung datang tengah-tengah ruangan yang terkunci itu. Karena Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh kemuliaan itu Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Menembus Jadi, awan-awan. Setelah Tuhan Yesus memberikan janji-janji yang indah kepada murid-murid, lalu Tuhan Yesus angkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, terus Tuhan Yesus terangkat. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Lalu murid-murid terus lihat ke atas. Wow, Tuhan Yesus kelihatan tambah kecil. Lalu ada awan yang menutup Tuhan Yesus sehingga mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba ada 2 orang malaikat datang. Malaikat itu datang kepada murid-murid. Lalu malaikat itu berkata kepada murid-murid di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, Tuhan Yesus naik ke surga, mau ngapain, Tan? Untuk menyediakan tempat Menyediakan bagi tempat buat kita. kita semua di surga ya, Tan? Iya, di surga. Wah, Sehingga asik kita tuh, tidak Kriwil. akan berpisah lagi. Kita akan tinggal di surga bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, jadi itulah pelajaran yang kita dengar pada hari ini. Iya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di Surga. Wah, happy kalau bersama pasti Tuhan senang. Yesus, adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik pasti ingin tahu tempat
yang Tuhan sediakan di surga. Bagaimana bentuknya? Tante juga belum tahu karena tante belum pergi ke sana ya. Tapi Iya, Tan. pasti tempatnya indah sekali. Pasti, Tan. Iya. Tan, janji berikutnya apa? Janji berikutnya Tuhan Yesus bilang, kamu harus pergi, beritahukan kepada teman-temanmu bahwa Yesus sudah datang menjadi juru selamat dan Yesus sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Tapi bagi mereka yang mau percaya kepadanya, bagi mereka yang nggak mau percaya, ya Tuhan Yesus nggak sediakan Iya. tempat bagi Kriwil mereka. mau percaya Tante. Harus percaya ya, Kriwil. Biar Percaya dapat sama tempat. Iya, Iya, Kriwil percaya mau sama percaya. Tuhan Yesus ya adik-adik, supaya disediakan tempat buat adik-adik juga. Ya. Nah, jadi begitulah cerita kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk minta dari Bapa mengirimkan penolong, dan itu sudah diberikan kepada kita. Iya. Ya, jadi adik-adik tetaplah setia ikut Tuhan ya. Oke? Oke. Ya. Luar biasa ya firman Tuhannya adik-adik ya. Amin, amin. Ya, makanya hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Yesus ke ke surga. surga. Ingat adik-adik untuk apa Tuhan Yesus ke surga? Untuk menyediakan menyediakan tempat tempat. bagi orang yang percaya. Mm-mm. Ya. Ya. Oke, ayat hafalannya Tan. Ayat hafalannya. Wah. Ye, ayat hafalan. Ini kesukaannya Kriwil ini. Kriwil seneng ya. Sekarang ayat hafalannya Kriwil deh yang baca. Gimana? Oke. Ayo, ayat Coba, hafalannya bisa baca dari- nggak? Bisa baca nggak Kriwil? Bisa dong. Oh, Anda sekolah. iya, iya, Iya. iya. Nah, teman-teman, ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 2b. Iya. Bunyinya, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yeay. Adik-adik jangan lupa ya hafal juga di rumah. Oke? Iya. Nah, gimana Tan? Oke. Kita sudah selesai? Ya. Iya. Terus kita mau akan nyanyi lagi. Nyanyi lagu yang Iya. pasti adik-adik semua tahu lagu ini. Iya, lagunya gampang banget ya Tan ya. Ya, lagu ini amat-amat gampang. Kriwil, suaranya yang keras dong. Iya. Oke. Kita mau nyanyi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Iya, betul Tan. Mau bahasa Inggris dulu? Bahasa Inggris dulu Tan. Iya. Judulnya God is so good. Pasti adik-adik semua tahu ya. God is so good. God is so good. God is so good.
kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di hari yang istimewa ini, di mana kami memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Kami berterima kasih karena Engkau ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak yang manis. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kami ingin agar Engkau menyediakan tempat bagiku juga di surga. Yes, amin. Dan kami juga berterima kasih karena satu hari kelak Engkau akan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan berkat-berkat yang luar biasa indah bagi kami. Tolong kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang manis, dan anak-anak yang setia mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you God adik-adik. bless you. See you on Sunday. Yes, on Sunday.